Sementara itu, Jinwoo berada di medan latihan dan berpikir bahwa jumlah mana terasa seperti samudra. Biasanya, jumlah mana yang dapat ia kendalikan hanyalah segenggam. Setelah berbulan-bulan berlatih, ia mampu mengendalikan sekitar 1 liter. Mana yang ia lilitkan di sekeliling tubuhnya ketika bertarung berjumlah 5 liter. Dan dengan bantuan parasit bisa meningkat hingga 20 liter. Ledakan mana yang ia gunakan dengan mengorbankan lengannya diperkirakan mencapai 200 liter. Yang paling banyak hanya dapat ia lepaskan 2 kali, dengan asumsi parasit melindunginya. Ia juga teringat pada kemampuan regenerasi super. Ia lalu memusatkan mana ke tangannya. Namun dengan cepat terjadi pantulan balik ketika mana yang tak terkendali justru melukai tangannya. Ia menggeram kesal dan menyadari bahwa satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini hanyalah menunjukkan arah aliran mana, sebab mengendalikan setiap partikel mana sepenuhnya masih di luar kemampuannya. Dengan keterampilan yang masih kaku, ia merasa hanya menusuk luka tanpa penyelesaian. Ia butuh cara lain. Ledakan mana, menurutnya, adalah pelatihan dasar untuk seorang count. Biasanya, mereka menyalurkan mana ke dalam senjata, namun kebanyakan senjata terlalu kaku, seolah memaksa tanah masuk ke lubang kecil. Saat ia mencoba, mana yang nyaris masuk justru bertabrakan dengan berbagai kotoran hingga menimbulkan retakan, dan akhirnya runtuh. Pedang pun hancur berkeping-keping. Bahkan pedang adamantium yang pernah ia terima sebagai hadiah mengalami hal yang sama. Pedang itu hanya bertahan karena kekuatannya, namun bisa patah kapan saja. Ia menarik napas berat, merasa frustrasi. Meski kini ia memiliki kekuatan, ia sama sekali tidak dapat menggunakannya dengan baik. Ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang mandek atau menjadi terlalu tergesa-gesa. Ia mencoba meyakinkan diri untuk mendekatinya lebih perlahan. Namun segera teringat bahwa perang sudah di ambang mata sehingga ia tidak bisa sekadar bersantai. Saat itu, Riksasha datang memanggilnya, menyebutnya sebagai tuannya. Jinwoo menegaskan kepada Riksasha bahwa ia sudah pernah mengatakan agar menggunakan radio ketika latihan karena hal itu berbahaya jika diabaikan. Riksasha meminta maaf dan mengaku masih belum terbiasa mengoperasikannya. Jinwoo ingin menyuruhnya untuk lebih santai, tetapi sebagai kapten pengintai, memang akan menjadi masalah besar bila Riksasha tidak segera menguasainya. Mendengar itu, Riksasha berjanji akan lebih berhati-hati. Jinwoo kemudian menanyakan laporannya. Riksasha menjelaskan bahwa 2 hari lalu mereka sudah memastikan seluruh jalur komunikasi labirin akhirnya terhubung. Namun, labirin Rawa Gorintos menolak perintah. Mereka membangun stasiun pemancar di dekat labirin, bukan di pusatnya, sehingga ketika memanggil Gorintos terjadi keterlambatan hampir 1 jam. Selain itu, Riksasha juga menyebutkan adanya masalah prioritas utama. Ketika Jinwoo memintanya untuk menjelaskan, ia melaporkan bahwa di pintu masuk lantai 9 menuju 10 telah dipastikan adanya pergerakan pasukan bangsawan. Para pengintai tikus bertanduk melihat mereka sebelum masuk ke lorong antar lantai. Karena khawatir bahan peledak akan dijinakkan, mereka meledakkannya lebih awal sebelum musuh sempat masuk. Tidak ada unit pengepung yang terdeteksi, tetapi setidaknya terdapat 4 bangsawan di sana, dan lorong itu benar-benar runtuh. Tampaknya mereka berhasil membeli waktu sesuai rencana. Jinwoo menilai bahwa gerakan musuh lebih cepat dari perkiraan, dengan terlalu banyak komandan hanya untuk sebuah pasukan depan. Tidak terdeteksinya unit pengepung juga bisa menjadi variabel yang berbahaya. Ia kemudian memerintahkan agar Dominic segera menginstruksikan semua penguasa labirin untuk siaga melalui radio, sementara ia sendiri akan berangkat dalam 10 menit. Mendengar hal itu, Riksasha segera bergegas melaksanakan perintah. Melalui alat komunikasi, Jinwoo memanggil Malaksus dan Okunotushi. Keduanya segera menjawab bahwa mereka hadir. Setelah itu, ia memanggil Ariana yang juga menegaskan kehadirannya. Ketika Jinwoo memanggil Hekarim, ia merespons dengan mengatakan bahwa kotak itu sedang berbicara. Jinwoo lalu menyebut bahwa Uther berada di sisinya. Kemudian Jinwoo memanggil Gorintos, tetapi tidak ada jawaban. Ia kembali menyebut namanya, dan terdengar suara yang terdengar ragu-ragu. Makhluk Rawa, seorang anak dari labirin Rawa, mengatakan bahwa Lord Gorintos sedang dalam perjalanan dan membutuhkan waktu sekitar 40 menit lagi. Namun, ia kemudian mengakui bahwa Gorintos sebenarnya bahkan belum berangkat, dan ia baru saja berniat memberitahunya bahwa ia dipanggil. Mendengar itu, Jinwoo memutuskan agar anak itu saja yang mendengarkan dan meneruskan pesan. Anak labirin itu pun menyatakan mengerti. Hekarim berkomentar bahwa Gorintos selalu terlihat angkuh dalam pertemuan, tetapi ia tidak pernah hadir tepat waktu. Ariana menambahkan bahwa sebelumnya ia sudah berjanji untuk menempatkan peralatan komunikasi di ruang penguasa. Uther bahkan bergurau mungkin Gorintos pergi untuk buang hajat. Mendengar semua itu, Jinwoo membentak agar mereka diam. Ia menegaskan bahwa Gorintos memiliki alasannya sendiri ketika memasang peralatan komunikasi di pinggiran labirin. Jinwoo lalu berkata bahwa memperpanjang masalah itu tidak ada gunanya, sehingga mereka akan melanjutkan tanpa kehadiran Gorintos. Sebelum membahas alasan utama pertemuan tersebut, ia memutuskan agar laporan terlebih dahulu didengarkan. Ia memanggil Malaksus, yang kemudian menjawab bahwa sepertinya ia yang pertama. Malaksus menyampaikan bahwa sesuai permintaan Sang Baron, ia sudah menyelesaikan pembuatan persenjataan khusus ras dan mengirimkannya ke setiap labirin,
atau setidaknya ia ingin mengatakan demikian. Perkataan itu langsung menarik perhatian Jinwoo. Malaksus melaporkan bahwa hanya labirin naga dan desa babi hutan yang menerima seluruh perlengkapan senjata dan baju zirah. Uther tidak membutuhkan perlengkapan apapun, sementara labirin pengembara hanya menginginkan senjata. Labirin rawa dan labirin mimpi menolak dengan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkannya. Hekarim kemudian menjelaskan bahwa bagi mereka yang menjadikan mobilitas sebagai senjata utama, baju zirah justru akan menjadi penghalang. Yang mereka perlukan hanyalah senjata yang mampu merobek musuh. Ariana menambahkan bahwa mereka lebih bergantung pada sihir dan penguatan fisik daripada senjata, sehingga bantuan itu justru akan menjadi beban meski tetap dihargai. Malaksus melanjutkan bahwa berkat penolakan itu, mereka memiliki sisa cukup banyak untuk memperkuat perlengkapan pasukan mereka sendiri. Ia bahkan berhasil memanggil 400 prajurit tambahan, sehingga kini ada 1000 goblin bersenjata lengkap yang bersiaga. Dari jumlah itu, hanya 200 yang tidak ditempatkan di perkemahan dekat desa babi hutan. Jinwoo menyatakan hal itu bagus dan menegaskan bahwa goblin dan babi hutan adalah kekuatan cadangan labirin, sehingga mereka harus dipastikan siap berbaris ketika diperintahkan maju ke garis pertahanan depan. Malaksus menyatakan mengerti. Setelah itu Jinwoo memanggil Hekarim dan Ariana untuk melapor. Hekarim segera menyela, menyatakan dirinya lebih dulu. Ia menyebut bahwa ia memimpin 500 pasukan kavaleri, 700 pasukan tombak, dan 300 pemburu. Dengan demikian, total pasukan yang berada di bawah komandonya mencapai 1.500. Ia menyatakan pasukannya kini berada pada puncaknya, bahkan dalam masa kejayaan. Dengan kekuatan sebesar itu, menurutnya mereka mungkin bisa menghancurkan para bangsawan sekaligus maju lebih dalam ke lantai-lantai terdalam. Ariana menegur Hekarim dengan mengatakan bahwa ia bahkan tidak membesarkan pasukan itu sendiri, sehingga rasa percaya dirinya sama sekali tidak berdasar. Hekarim membalas dengan marah dan memperingatkannya agar menjaga ucapan, sambil menyombongkan bahwa dengan pasukannya saat ini, hutan Ariana akan mudah ditaklukkan. Namun Jinwoo segera memotong pertikaian itu dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk berdebat. Ia lalu meminta Ariana melaporkan keadaannya. Ariana menyampaikan bahwa ia telah memanggil 600 iblis hutan tambahan, sehingga total pasukannya kini berjumlah sekitar 1.200. Akan tetapi, sebagian besar iblis tersebut memperoleh kekuatan dari hutan, dan selain segelintir, kebanyakan lemah dalam pertempuran jarak dekat. Jika mereka meninggalkan labirin dan beranjak dari hutan sebagaimana rencana, maka mereka akan terputus dari sumber kekuatan mereka. Ia menambahkan bahwa meninggalkan labirin hanyalah pilihan terakhir. Setelah itu, kepala suku melaporkan bahwa ia telah memanggil 2.000 prajurit tambahan, sehingga jumlah babi hutan yang dimilikinya kini mencapai 5.000. Hekarim terperanjat mendengar jumlah sebesar itu. Jinwoo mengakui sebagaimana ia dengar dari lantai ke-8, angka tersebut memang luar biasa besar. Okunotushi menegaskan bahwa mereka akan berjuang dengan terhormat demi baron yang telah menerima mereka, namun ia memohon agar mereka tidak digunakan secara terang-terangan sebagai perisai hidup. Jinwoo menenangkan dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan menyia-nyiakan kekuatan sebesar itu, yang memiliki massa dan daya gempur, dengan percuma. Okunotushi merasa puas dengan jawaban itu dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Jinwoo kemudian menyatakan bahwa giliran dirinya tiba. Uther terkejut dan berteriak meminta agar Jinwoo menunggu sejenak, mempertanyakan mengapa dirinya tidak ditanya. Jinwoo menjawab dengan balik bertanya, siapa lagi yang ada di sana selain dirinya. Seketika keheningan menyelimuti ruangan. Jinwoo kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa kini gilirannya. Ia menyampaikan bahwa ia memiliki total 2.000 pasukan naga. Bahkan tanpa kehadiran Gorintos, mereka telah berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 prajurit. Meski ada persoalan pasokan, mereka harus merasa cukup dengan jumlah itu untuk sementara waktu. Akhirnya ia mengalihkan pembicaraan pada pokok utama. Ia menjelaskan bahwa pasukan bangsawan baru saja terlihat di jalur antara lantai ke-9 dan ke-10. Langkah-langkah telah diambil untuk memperlambat laju mereka. Dengan kehadiran 4 bangsawan di sana, dapat diasumsikan bahwa kekuatan utama mereka telah terkumpul. Jinwoo lalu memerintahkan agar semua membuka peta, karena saat itu mereka akan mulai menyusun pasukan koalisi. Baginya, ini berarti perang telah dimulai.